Tim Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung meningkatkan intensitas operasi justisi setelah daerah ini berstatus zona merah COVID-19. Selasa malam, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amrullah, memimpin langsung operasi justisi tersebut. Pada operasi justisi ini lebih mengedepankan sosialisasi terkait kebijakan pengetatan wilayah di Bandar Lampung yang dimulai hari Rabu kemarin. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan jam malam. Para pedagang makanan di pinggir jalan mulai hari Rabu diimbau hanya boleh buka sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Jikapun masih beroperasi sampai jam berikutnya, pedagang diimbau tidak menerima pengunjung makan di tempat. Kami menghimbau dan menyampaikan bahwa tidak lagi ada usaha yang sampai pelayanannya sampai malam lagi. Sampai jam 8 malam, mulai besok sudah mulai tutup. Ya. Apakah ada nanti pengawasan dari pihak kita sendiri untuk para pedagang ini apabila pengawasan secara bersama tim Satgas ini. Pemberlakuan jam malam dari pembatasan jam operasional usaha ini dikeluhkan para pedagang makanan di pinggir jalan. Salah satunya adalah Mukti yang berjualan aneka makanan matang di pinggir jalan Kedaton, Bandar Lampung. Menurutnya, selama pandemi saja jumlah pelanggannya turun drastis, apalagi jika diberlakukan pembatasan jam operasional sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya kalau kayak gini nih aturan siang juga diterapin, paling nggak siang setengah hari kan. Dan yang malam nih kalau jam 8 buka dari jam 5 sore, masa tutup jam 8 malam ya kan, sedangkan masa tingkat benar buat malamnya, sedangkan siang aktivitas dari pagi sampai sore lancar-lancar aja. Masa ya COVID keluarnya jam 8 dan 1 menit. Oh ya siap. Ya mungkin. Jadi harap PPKM Mikro di Bandar Lampung kian diperketat setelah masuk sebagai zona merah COVID-19 pada hari Selasa lalu. Pihak Pemkot kemudian melakukan pengetatan dan penyekatan bagi warga dari luar daerah untuk menekan angka penularan COVID-19 yang semakin menggila sejak hari Rabu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peningkatan intensitas operasi justisi juga dilaksanakan oleh tim Satgas di wilayah zona merah COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Petugas melakukan operasi di tempat yang sedang ramai dikunjung warga seperti pusat kuliner, arena olahraga biliar, dan tempat hiburan malam. Dari tempat itu, warga yang berkerumun kemudian diberikan imbauan agar pulang ke rumahnya masing-masing. Pembubaran dilakukan petugas untuk mencegah semakin meluasnya penularan penyakit COVID-19 di wilayah zona merah. Pada operasi ini, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah tempat yang baru saja ramai dikunjungi warga. Jadi kita di sini setiap malam kita lakukan selalu patroli dengan dinas terkait, itu dengan Pol PP dan juga dari dinas dari teman-teman kita dari TNI. Kita mengajak untuk saling bekerjasama untuk menindak orang-orang yang masih berkeliaran di luar rumah pada jam-jam yang sudah ditentukan. Pada operasi ini, petugas juga menyita belasan motor karena pemiliknya tidak membawa surat-surat kendaraan. Tim Satgas COVID-19 Pringsewu mengimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar mematuhi protokol kesehatan dan menahan diri tidak mengunjungi tempat yang beresiko terjadinya kerumunan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Penyekatan bagi warga dari luar daerah yang akan masuk Kota Bandar Lampung dimulai sejak Rabu pagi kemarin. Di hari pertama penyekatan, petugas mengevakuasi 5 orang warga dari luar daerah yang positif COVID-19. Kelimanya dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan tes antigen di posko penyekatan depan gerbang tol Itera Sukarame. Aman udah ada patwalnya. Itu pengawal aja.
Kelima warga yang positif COVID-19 tersebut merupakan warga Tanggamus, Pesawaran, dan Pringsewu yang baru pulang dari Pulau Jawa. Mereka yang positif kemudian dikarantina sementara di Rumah Sakit Unila Bandar Lampung sebelum dijemput oleh petugas dari Dinas Kesehatan asal mereka. Kita bawa ke Rumah Sakit Unila. Berapa hari isolasinya Pak? Kita lihat dulu, paling tidak seminggu. Paling minggu Pak ya. Target ruangan Unila kita ada berapa ini Pak? Tempat Pak? Kalau tempat tidurnya ada 26, sekarang sudah terisi 16. Masih bisa lah 10. Tapi udah masuk 5 kan? Nanti lagi ada masih. Iya, berarti kita kekurangan ini dong Pak, tempat Pak? Enggak, kan bisa ke Unila, ada di. Selama pelaksanaan PPKM Mikro, pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyekatan bagi warga dari luar daerah. Penyekatan dilakukan di 5 titik utama masuk Kota Bandar Lampung, yakni di depan gerbang tol ITERA Sukarabe, depan gerbang tol Lematang, Jalan Soekarno-Hatta Panjang, Jalan Sumatera Lintas Barat Gemiring, dan Bundaran Raden Intan Rajabasa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hari pertama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kota Bandar Lampung, suasana di sejumlah pasar modern maupun pasar tradisional sepi pengunjung. Kondisi tersebut diketahui pada pelaksanaan sidak Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Rabu pagi. Sejumlah lokasi pusat perbelanjaan kebutuhan pangan, sembako, dan pakaian sepi pengunjung. Wali Kota mengimbau kepada para pedagang agar tidak mengabaikan protokol kesehatan selama di pasar agar tidak tertular COVID-19. Kita masih zona merah, kita minta tolong kerjasamanya ya. Dan mudah-mudahan ini cepat ya. Ini kerjasamanya yang baik. Terutama kita kan sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang punya mall, yang punya toko-toko. Tadi Bunda kan udah keliling dan kita sudah menayangkan surat. Nah mudah-mudahan tidak ada yang melanggar, insya Allah. Warga masyarakat Bandar Lampung insya Allah taat semuanya. Suasana sepi pembeli di hari pertama PPKM Mikro di Bandar Lampung juga dirasakan para pedagang. Menurutnya PPKM Mikro berdampak pada penurunan omset karena sepinya pembeli. Ya berkurang lah Pak. Minum es. Ngaruh ya. Tetap ngaruh dia. Banyak nggak Pak ngaruhnya? Berapa persen kira-kira? Ya. Amin. 5%, 10% lah berkurangnya. Kebijakan PPKM Mikro itu dikeluarkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa terdapat 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang dikenakan pengetatan mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 yang salah satunya Kota Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.